sehat mahasiswa keperawatan dimanapun Anda berada. Izinkanlah pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang konsep kehamilan. Teman-teman mahasiswa, setelah mempelajari video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa dalam belajar tentang bagaimana proses kehamilan atau konsep kehamilan. Oke, terima kasih. Silahkan saksikan video yang sudah saya buat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Baiklah mahasiswa-mahasiswi keperawatan semester 3 dimanapun Anda berada, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan secara sehat dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Meskipun di kesempatan semester ini saya menyampaikan materi melalui video, semoga dengan materi ini bisa menambah ilmu dan khasanah ilmuwan di kita, jadi kita bisa mendapatkan manfaat dan barokahnya. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep dasar asuhan keperawatan pada ibu hamil. Jadi kita belajar tentang konsep dasar asuhan keperawatan pada ibu hamil. Konsep dasar asuhan keperawatan pada ibu hamil, filosofi asuhan kehamilan. Kehamilan ini memang proses yang alamiah. Jadi kehamilan ini proses yang alamiah yang dialami oleh wanita. Asuhan kehamilan ini mengutamakan kesinambungan pelayanan, yaitu continuity of care. Jadi asuhan kehamilan ini saling berkesinambungan, di mana pelayanan yang berpusat pada women center dan juga family center. Jadi ASKEP ini berorientasi pada senternya pada perempuan serta keluarga, tidak hanya pada wanita yang hamil saja, tapi juga pada familinya, suaminya terutama. Kemudian asuhan kehamilan menghargai hak ibu. Jadi asuhan kehamilan ini menghargai hak ibu untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan kehamilannya. Jadi ibu ini nantinya bisa mendapatkan pengetahuan seputar kehamilannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini biasanya adalah status kesehatan. Dari mulai hamil sampai dengan hamil besar pasti akan bermasalah atau akan membuat body image itu berubah. Dari yang dulunya langsing karena hamil, maka membuat uterusnya menjadi membesar, janinnya tumbuh berkembang di dalam rahim, sehingga membuat ibu hamil itu seperti orang yang membawa drum yang besar ya. Itu satu sisi dan gaya hidup atau substance abuse, perokok, hamil di luar nikah, kehamilan tidak diharapkan. Substance abuse itu adalah konsumsi alkohol. Jadi ibu yang hamil tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi alkohol. Karena apa? Dengan mengkonsumsi alkohol bisa berakibat guguran, bayinya lahir prematur, BBLR atau berat badan lahir rendah, komplikasi selama masa persiapan kelahiran sampai terjadi FAE atau fetal alcohol defect serta cacat lahir. Ketika lahir bayi cacat. Dan merokok ini juga tidak diizinkan pada ibu yang hamil. Jadi ibu yang hamil itu tidak boleh mengkonsumsi alkohol, tidak boleh mengkonsumsi rokok, karena rokok dapat merusak perkembangan janin dalam rahim seperti BBLR, apnea atau sesak nafas, dan kemungkinan meninggal karena SIDS, Sudden Infant Death Rate-nya. Ya, hamil di luar nikah atau kehamilan tidak diharapkan adalah kehamilan yang oleh karena satu sebab
maka keberadaannya tidak diinginkan oleh salah satu pihak ataupun keduanya. Biasanya MBA ya, atau hamil luar nikah akibat dari pergaulan hidup bebas, seks. Ini akibatnya. Hasil risetnya bisa adanya pernikahan ya, sehingga atau nggak ada pernikahan sehingga mengakibatkan distrust pada janinnya. Dan anaknya itu bisa dari orang lain atau bisa menjadi single parent, atau bisa juga didapat oleh orang tua anak tersebut, biasanya diaku sebagai adiknya. Kerugian dari kehamilan yang tidak bertanggung jawab itu adalah bisa tidak mengurus atau merawat kehamilannya dengan baik. Jadi kalau hamil di luar nikah itu biasanya ibunya nggak mau berobat atau tidak mau memeriksakan kehamilannya, tidak mengurus atau merawat kehamilannya dengan baik ya. Ketika lahir biasanya tidak tulus merawat bayinya, masa depan anak itu bisa terlantar. Yaitu kalau dia hamil luar nikah atau kehamilan yang tidak diharapkan. Semoga hal ini tidak terjadi di kita semua, karena anak itu titipan, anak itu anugerah. Jadi banyak orang yang menginginkan punya anak, ini punya anak malah disia-siakan dan nggak dirawat, nggak boleh ya. Ini bisa mengakibatkan abortus juga. Akibat abortus yang tidak bertanggung jawab akan menyebabkan kematian ibu hamil, perdarahan, infeksi, perasaan bersalah menghantui pelaku abortus sepanjang hidupnya, dan dapat mengakibatkan gangguan jiwa. Perbuatan abortus tanpa alasan yang dapat diterima. Faktor internal dan eksternal. Internalnya, wanita yang mempunyai emosi yang labil, personal relationship yang tidak kuat. Faktor eksternalnya ini adalah trauma psikologis, sexual abuse, kekecewaan yang tidak terselesaikan, adanya minor disorder atau rasa minder ya. Support keluarga, substance abuse, wanita pengobatan, partner abuse atau kekerasan selama kehamilan pasangan. Ini jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti ini ya. Faktor lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, fasilitas kesehatan. Jadi kebiasaan, adat dan istiadat. Misalnya kalau orang hamil, kalau di adatnya Jawa itu misalnya kalau orang hamil nggak boleh mandi kurang dari atau tidak boleh mandi kalau sudah jam 4 itu nggak boleh, kan masuk kebiasaan istiadat. Orang yang hamil paginya harus bangun jalan-jalan, nah itu kan adat istiadat ya. Kemudian fasilitas kesehatan, adanya sarana dan prasarana, timbul masalah karena faktor yang keterlambatan. Misalnya apa? Keterlambatan dalam mengambil keputusan dalam mencari pelayanan kesehatan. Pada saat hamil, ibu-ibu, bapak-bapak itu sekarang kan sudah zaman eranya Jamkesmas, eranya BPJS, sehingga sudah tahu vaskes yang dituju. Bagi yang belum memiliki BPJS, segera untuk mendapatkan kartu BPJS. Karena kalau kita sudah memiliki BPJS, sudah tahu, oh vaskes saya di dokter X, vaskes saya di dokter Mas X misalnya, itu kan bisa sudah terdeteksi atau sudah bisa menentukan vaskes saya yang mana ya. Sehingga kalau ada satu hal terjadi pada kehamilannya, langsung menuju pada vaskes yang sudah dituju. Keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan itu sendiri, keterlambatan dalam menerima penanganan yang tepat dipengaruhi oleh kualitas tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan tersedia. Diharapkan kalau misalnya di kehamilan itu mengikuti arahan dari vaskesnya ya. Ekonomi, otomatis kalau ibu orang hamil itu selain vaskesnya juga menyiapkan secara finansialnya, ekonomi, meskipun saat ini di era BPJS semuanya gratis, yang penting masih sesuai plafonnya BPJS.
Sekarang perubahan fisiologis dalam kehamilan. Ada perubahan fisiologis dalam kehamilan. Pada perubahan sistem endokrin, plasenta. Sudah saya sampaikan bahwa plasenta ini adalah kelainan. Jadi plasenta, jadi perubahan pada sistem endokrin. Yang pertama ini adalah plasenta. Plasenta di sini adalah kelainan hormon aktif yang khusus kehamilan, di mana plasenta ini menghasilkan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin. Plasenta selain menghasilkan HCG juga menghasilkan estrogen, kemudian progesteron, HPL atau human placenta lactogen. Hormon-hormon ini sangat berguna dalam mendukung kehidupan janin dan ibu selama kehamilan. Ya, HCG contohnya. HCG ini itu biasanya disekresi. Jadi HCG ini biasanya kalau ibu hamil ngecek kehamilan itu biasanya melalui urin. Kenapa? HCG ini tersekresi melalui urin, sehingga identifikasi seseorang hamil itu biasanya melalui urinnya, dites urinnya. Karena urin orang hamil mengandung hormon HCG, di mana HCG dilepaskan oleh plasenta. HCG, human chorionic gonadotropin, hormon ini diproduksi oleh sel-sel trofoblast, di mana hormon ini akan dilepaskan ke darah ibu dan akan menstimulasi pertumbuhan korpus luteum pada trimester 1. Korpus luteum ini akan memproduksi estrogen dan progesteron. HCG tersekresi melalui ginjal, sehingga pada ibu yang hamil yang dites ke urinnya karena tersekresi melalui ginjal dan mengandung HCG. HCG ini akan menurun pada minggu ke-10 dan korpus luteum juga mulai menurun. Dan yang kedua, estrogen. Produksi HCG-nya menurun, kemudian estrogen ini akan mengalami peningkatan. Produksi estrogen pada usia kehamilan sampai 12 minggu diproduksi dalam jumlah yang besar oleh korpus luteum dan sudahnya diproduksi oleh plasenta. Estrogen fungsinya menstimulasi pertumbuhan dalam uterus ini pada masa hamil ya. Di fungsi estrogen pada masa hamil menstimulasi pertumbuhan dalam uterus. Kemudian ductus mamainya terisi ya. Jadi ibu yang hamil ini semakin besar usia kehamilannya, semakin besar payudaranya, semakin terisi ductus mamainya. Ductus itu adalah kantong-kantong yang nantinya akan berisi ASI atau saluran ASI-nya akan terisi. Dan puting susu ibu ini akan mengalami hiperpigmentasi ya, puting susu ibu dan mempengaruhi vagina ya, menekan ovulasi dan menghambat proses laktasi pada masa kehamilan. Ini fungsi estrogen. Dan progesteron fungsinya membuat uterus menjadi tebal sehingga bisa digunakan untuk penempelan hasil konsepsi. Progesteron juga membantu mematahkan fungsi mamai untuk siap memproduksi ASI-nya. Progesteron membuat relaksasi otot polos. Konstipasi biasanya terjadi pada masa kehamilan. Ibu-ibu yang hamil itu biasanya mengalami konstipasi, susah buang air besar karena takut untuk mengeram, mengejet ya. ISK meningkat kejadiannya pada ibu hamil karena terjadi dilatasi ureter yang melewati status urin. Dan ibu hamil itu biasanya di akhir-akhir kehamilannya ibu ini sering berkemih atau sering buang air kecil. Karena apa? Karena VU-nya kandung kemihnya itu tertekan oleh rahim yang berisi janin. HPL ini adalah hormon yang dihasilkan oleh trofoblast. Sejak awal sudah terdeteksi dalam darah. Fungsinya bertanggung jawab mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak sehingga
Sesuai yang dibutuhkan oleh fetus, HPL ini juga mensimulasi tumbang mamai pada kehamilan atau mensimulasi tumbuhnya dan berkembangnya mamai pada kehamilan. Karena apa? Pada ibu yang hamil ini sangat berbeda sekali dengan ibu yang tidak hamil. Pada ibu yang hamil ini mengalami perubahan fisik dan juga mengalami perubahan psikologis. Salah satu perubahan fisik yang terjadi adalah terjadi pada mamai mengalami hiperpigmentasi pada areola mamainya. Dan mamainya semakin besar usia mamai, semakin besar payudaranya. Karena apa? Ductusnya terisi oleh ASI atau mempersiapkan payudaranya. Kelenjar tiroid, normalnya kelenjar tiroid ini akan membesar saat kehamilan karena rendahnya kadar tiroksin bebas akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi lebih banyak tiroksin. Perubahan pada sistem organ reproduksi, jelas ya, uterusnya pasti bertambah besar. Uterus jadi tebal, residua oleh karena pertambahan besar dan jumlah sel baru. Glanton Higgs adalah kontraksi tanpa rasa sakit yang ada pada trimester 1 kehamilan, di mana kontraksi ini tidak menyebabkan pembukaan serviks. Kontraksi ini justru membantu sirkulasi darah ibu ke plasenta. Suplai darah ke uterus semakin meningkat saat kehamilan. Vena dan arteri mengalami pembesaran sehingga memungkinkan untuk darah mengalir lebih banyak. Ligamen penyangga uterus ini akan menebal pada kehamilan sehingga akan dengan kuat menopang uterus yang membesar pada kehamilan. Kalau Anda melihat pada ibu-ibu yang hamil itu semakin besar usia kehamilan semakin besar perutnya, dan ligamen ini sangat menyangga daripada uterusnya. Pertumbuhan janin pada 12 minggu pertama, uterus mengisi rongga pelvisnya, ya. Kemudian setelah trimester 2 naik mengisi rongga pelvisnya. Nah, itu semakin ada penambahan. Gerakan janin saat pertumbuhan fetus mengenai dinding rahim, abdomen, gerakan janin akan mulai bisa bersama ibu, yaitu saat usia gestasi atau usia kehamilan yang sampai 20 minggu, dan yang bergerak adalah tangan dan kaki. Kalau ibu hamil itu biasanya bisa merasakan gerakan janin di rahimnya itu seperti menendang-tendang anak itu, gerak-gerak, menendang-tendang, gerak-gerak. Itu dimulai 15 sampai 20 minggu di kehamilan. Itu ibu bisa merasakan gerakan janin, bagaimana janinnya menendang, tangan gerak-gerak, muter-muter dalam rahim. Vagina, terdapat peningkatan suplai darah yang bermakna ke vagina saat kehamilan, sehingga menyebabkan beberapa perubahan. Melunaknya jaringan pada vagina yang mempermudah melebarnya liang vagina saat persalinan. Warna lila pada vagina, meningkatnya ekskresi vagina berupa transudar dan juga monotoservik karena pembesaran vena dan aksi estrogen pada epitel squamosa. Ovarium, di ovarium ini perubahan yang terjadi, tingginya kadar estrogen saat kehamilan menekan produksi FSH sehingga bisa menghambat pematangan daripada folikel the graft. Pada mamai, di bawah pengaruh hormon yang diproduksi oleh ovarium, mamai dari awal kehamilan sudah mempersiapkan mamainya, jadi sudah mempersiapkan fungsi laktasinya. Pada minggu keempat kehamilan, ibu akan merasa terdapat rasa yang teraba aneh pada mamainya. Usia ke-6 minggu, mamai mulai membesar dan berisi, mulai teraba nodulernya dan tampak pembuluh darah superficialnya. Di minggu 10-12, areola puting susu semakin menghitam atau hiperpigmentasi pada areola dan puting susunya.
Perubahan pada sistem lain, yaitu pada kardiovaskular kan dia berubah. Ibunya sering ngos-ngosan karena semakin besar usia kehamilannya, bahkan bisa mengalami nafasnya juga cepat, sistem respiratorinya. Perubahan pada sistem renal, ibunya sering berkemih pada usia kehamilan yang besar. Perubahan gastrointestinal, ibunya biasa mengalami konstipasi pada ibu hamil. Perubahan pada kulit, ada yang ibu hamil dan satu gatal juga ada kulit. Perubahan pada metabolismenya, gampang lapar, makanya banyak, metabolismenya meningkat. Perubahan psikologis, trimester 1 penerimaan tentang kehamilannya. Ada yang hamilnya dinyatakan bahagia, ada yang hamilnya ini hanya banyak recel, sehingga di situ tahap 1 ini bagaimana perubahan psikologisnya. Trimester 2 penerimaan, trimester 1 kan tadi saya sampaikan trimester 1 penerimaan untuk kehamilannya, trimester 2 penerimaan untuk bayinya, trimester 3 persiapan menjadi orang tua. Respon emosional, ambivalensinya, cemas, murung, perubahan, ketidaknyamanan pada kehamilan. Orang hamil itu tidak nyaman, ya. Mau tidur miring susah, miring kanan nggak bisa, miring kiri nggak bisa, murung nggak bisa, hanya bisa tidak terlentang, tapi mudah capek, ya. Jadi orang hamil tidak nyaman, tidak enak. Keluhan awal kehamilan, mamanya mengeras biasanya, eritema pada telapak tangan, eritema itu kemerahan gatal, konstipasi, mual muntah, fatigue langsung minum ya, kram otot, hipotensi dan segala tanda orang hamil. Hemoroid, sering kencing, leukorea, ini tanda orang hamil. Ketidaknyamanan pertengahan dan akhir kehamilan, jadi ketidaknyamanan pada akhir pertengahan dan akhir kehamilan, ya. Backside atau tubuhnya sering sakit, ya. Dan kepala, dispno, udem pada ankle. Udem ini saya sampaikan, yang udem ini ketika udemnya bisa dengan posisi tinggi hilang, akan menjadi hal yang masalah. Tapi kalau udemnya ini digantung, dinaikkan karena tetap udem, maka harus diperiksa penunjangnya, periksa proteinurinya, diperiksa tensinya kalau berisiko pada preeklamsia. Diagnosa kehamilan A, tanda presumptif. Tanda presumptif itu adalah tanda kehamilan hamil. A minor, perubahan pada mamai, berisi, membesar, areola dan bentuknya hitam, mual muntah, sering kencing, merasa letih dan lelah, pembesaran uterus, kening, linea negra itu garis pada perutnya, seteri gravida. Tanda mungkinnya, tes labnya hasilnya dalam urin darah itu positif. Tanda cerviknya warna keunguan pada polusi serviks akibat meningkatnya jumlah pembuluh darah dan air tersebut. Tanda budel atau penggunaan serviks. Tanda hega. Terus terdapat kantong amin pada pemeriksaan USG. Adanya balut teman, lentingan, belakang his, gerak jadi. Tanda pastinya jelas kalau tanda pasti orang hamil itu hasil USG tampak janin dengan DJJ, gerakan janin dilakukan oleh pemeriksa. Oke, itu materi dari saya, mulai dari anomisiologi, kemudian siklus ovulasi, konsep kehamilan, sampai dengan asuhan kehamilan, ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ilmunya barokah, semuanya bisa memahami. Jika ada yang ditanyakan, bisa nanti kita diskusi di